Assalamualaikum, Naverium. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya saum kan? Nah, Alhamdulillah kita sudah memasuki hari keempat nih saumnya. Mudah-mudahan kita bisa sampai di hari terakhir ya. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita diberikan kelancaran sampai nanti hari terakhir kita berpuasa. Oke? Nah, selama bulan Ramadan ini, kita akan tetap melaksanakan PJJ, tetapi ada yang berbeda nih selama PJJ di bulan Ramadan ini. Seperti apakah itu? Apa ya yang berbeda? Kita tunggu. Kita akan minta Pak Vidi untuk menjelaskan apa sih yang berbeda dari PJJ kita kali ini untuk 2 minggu ke depan. Silakan Pak Vidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap menjalani kehidupan di rumah, ya, dengan keceriaan kalian. Amin ya. Nah, anak-anak, kali ini Bapak ingin sedikit menjelaskan mengenai kegiatan yang akan kita lakukan ke depan. Kita akan membuat sebuah project. Nah, adapun hal-hal mengenai simple project collaboration ini, Bapak akan jelaskan satu persatu. Mulai dari yang pertama, temanya adalah Ramadan penuh berkah. Temanya adalah Ramadan penuh berkah. Nah, projectnya atau project yang dihasilkan atau produk yang akan nanti kalian hasilkan adalah PowerPoint dan video yang nanti kalian upload ke YouTube. Nah, adapun media yang digunakan adalah laptop, kemudian HP, kemudian aplikasi Canva, YouTube, aplikasi video maker dan lainnya, ya. Yang nanti kalau kalian memang membutuhkan untuk hal itu, ya. Pak, misalkan tidak ada Canva tapi ada aplikasi lainnya yang serupa, tidak jadi masalah, silahkan, ya. Nah, apa yang nanti akan kalian kerjakan? Yang kalian akan kerjakan adalah kalian membuat PowerPoint. Projectnya kalian membuat PowerPoint seperti yang tadi Bapak bilang. Dengan gambaran PowerPointnya Bapak akan jelaskan satu persatu. Nah, di slide 1 nanti kalian akan coba membuat cover. Yang berisi judul itu tadi ya, Simple Project Collaboration. Kemudian temanya adalah tadi Ramadan penuh berkah. Dan identitas diri kalian. Nama, kelas, tentunya itu harus ada, karena nanti akan dinilai. Kalau tidak ada nama, nanti kita bingung siapakah ini, hasil siapakah ini, gitu ya. Nah, di slide yang kedua kalian buat alur slide. Itu kalau gambarannya seperti daftar isi dalam sebuah buku. Jadi slide yang akan dibuat kalian ke depan, yang akan dijelaskan, itu ada di alur slide, ya. Alur slide ini nanti berupa apa, Pak? Bisa bentuknya poin-poin, bisa bentuknya, kalau lebih menarik biasanya dibuat seperti mind map, boleh. Itu tergantung kalian, ya. Kalian bisa atur sendiri dan kreativitas kalian sendiri. Nah, kemudian di slide 3 ini pembuka, yaitu tentang agama, materi agama, ya. Apa yang kalian nanti akan jelaskan di materi agama? Yang akan dijelaskan di materi agama adalah kalian menjelaskan tentang kisah siroh, ya, karena di sini materinya materi siroh. Kalian nanti menjelaskan tentang kisah, bukan tentang kisah Rasul, tapi tentang sahabat-sahabat Rasul. Tentang sahabat-sahabat Rasul yang mengalami wabah yang hampir sama dengan yang kita alami hari ini, yaitu wabah taun. Ini sudah pernah kalian kerjakan, bahkan kalian tahu ketika materi bahasa Indonesia di PJJ sebelumnya. Nah,
Namun hari ini kalian akan lebih detail menjelaskannya. Mulai dari kisahnya kalian jelaskan, kalian ceritakan. Kemudian kalian juga ceritakan bagaimana tanggapan dari para sahabat, bagaimana para sahabat menghadapi wabah taun. Karena wabah taun ini terjadi pada masanya kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian di sana juga nanti ada Amr bin As. Kemudian ada Ibnu Abbas, dan ada sahabat-sahabat yang meninggal bahkan saat wabah tahun tersebut, ya. Nanti kalian coba jelaskan di slide ketiga ini, di slide yang mengenai agama tentang sirah, ya. Kemudian masuk ke bagian berikutnya, yaitu pada bagian pendahuluan. Kalau tadi pembuka, sekarang pendahuluan. Di sini ada materi bahasa Indonesia, ya. Ada materi bahasa Indonesia, kemudian matematika, dan English. Apa yang akan dibuat di pendahuluan materi bahasa Indonesia, matematika, dan English yang nanti kalian akan buatnya pada slide keempat sampai ke slide 7. Yang akan kalian buat adalah kalian nanti pertama akan diberikan dulu artikel-artikel tentang COVID-19 yang nanti insya Allah sudah akan kami sediakan oleh guru-guru, ya, akan disediakan oleh guru-guru artikelnya, tidak harus kalian cari. Nah, dari artikel itu untuk tugas bahasa Indonesianya yang nanti akan dinilai, yaitu kalian membuat pertanyaan, 10 pertanyaan dari artikel tersebut. Nah, tapi pertanyaannya kalian harus tulis dengan kaidah penulisan yang benar, dan tentunya harus berkaitan dengan artikel yang nanti akan diberikan oleh guru-guru. Gitu ya. Kalian membuat 10 pertanyaan. Nah, setelah buat 10 pertanyaan, kalian buat atau tuliskan informasi penting atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya. Jadi setelah buat pertanyaannya, kalian tuliskan jawabannya. Nah, jawabannya pun sama. Kalian harus tulis dengan kaidah penulisan yang benar, itu ya, harus lengkap dan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah bahasa Indonesia di slide mungkin slide 4 gitu ya. Setelah bahasa Indonesia, kalian kemudian akan mengerjakan di slide berikutnya, masih di wilayah masih di bagian pendahuluan. Kalian akan membuat data penyebaran virus COVID-19. Jadi, virus COVID-19 ini tersebar di daerah mana saja. Ada datanya. Nah, data ini adalah materi yang nanti ada dalam matematika. Nanti penilaian matematika diambil dari materi data tersebut. Kalian nanti membuat data penyebaran virus COVID-19, gitu ya. Nah, kemudian ada English. Nah, kalau English, nanti kalian akan membuat kesimpulan. Kalian akan membuat kesimpulan dalam bahasa Inggris. Dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Kalian bisa ambil dari pertanyaan dan jawaban yang sudah kalian dapat di bahasa Indonesia, atau kalian nanti akan menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Miss Latifah. Nanti akan ada Miss Latifah memberikan pertanyaan, kemudian dari pertanyaan dan jawaban tersebut kalian buat kesimpulannya. Teknisnya nanti lebih jelasnya kalian bisa menanyakan langsung ke Miss Latifah mungkin ya. Nah, kemudian di slide berikutnya, kalau tadi slide 4 sampai 7 itu untuk bahasa, matematika, dan English. Di slide berikutnya itu bagian isi, kalau tadi bagian pendahuluan kan. Sekarang di slide berikutnya itu bagian isi. Slide 8 sampai 12 ini akan dibahas mengenai materi agama, yaitu fikih dan Quranic study. Jadi ada dua di sini, ada agama yaitu fikih dan Quranic study, kemudian sosial dan PKN. Jadi di bagian isi nanti akan menjelaskan tentang agama, yaitu fikih dan Quranic study, kemudian sosial dan PKN. Nah, Bapak jelaskan satu persatu ya.
di bagian isi. Untuk bagian isi yang pertama, ya. Untuk bagian isi yang pertama, kalian nanti akan menjelaskan dampak atau akibat dari COVID-19, terutama yang berkaitan dengan kegiatan keseharian, terutama saat bulan Ramadan. Jadi kegiatan keseharian ketika COVID dan ketika Ramadan. Ya. Nah, di materi fikih kalian coba memaksimalkan ibadah di rumah selama pandemi di bulan Ramadan. Kalian jelaskan. Jadi ibadahnya seperti apa ketika pandemi dan ketika bulan Ramadan. Kemudian Quranic study-nya, kalian nanti akan menghafalkan doa saat terjadi musibah atau saat mendapat musibah. Doanya kalian hafalkan, ya. Itu untuk penilaian Quranic study. Kalau fikih tadi kalian memaksimalkan ibadah di rumah selama pandemi dan selama Ramadan. Oke? Nah, untuk sosialnya di bagian isi yaitu slide 8 sampai 12, tadi slide agama, ada sosial. Sosialnya yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Apa yang dibahas, apa yang dijelaskan, kalian nanti menjelaskan bagaimana sih pengaruh COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat. Nah, ini sudah banyak di berita-berita ya. Nanti kalian bisa coba jelaskan dampaknya terhadap pedagang, terhadap ojek online dan sebagainya, ya. Kemudian itu untuk bagian sosial. Kemudian untuk bagian PKN, nah untuk bagian PKN selain kalian nanti menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat, kalian diharapkan untuk PKN bisa mencarikan solusi bagaimana orang-orang yang terkena dampak tersebut berdasarkan nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima. Apa sila kedua dan apa sila kelima? Cari sendiri. Oke? Yaitu untuk bagian isi, yaitu materi agama, sosial, dan PKN. Slide 8 sampai 12. Berikutnya, yaitu slide 13 sampai 15. Slide 13 dan 15, ini nanti akan ada materi sains atau IPA dan PLH. Apa yang akan dikerjakan? Yang pertama, Bapak akan jelaskan ya untuk slide 13 dan 15 ini. Yang pertama, guru akan memberikan 3 artikel melalui link mengenai manfaat puasa terhadap sistem pencernaan. Jadi artikel yang berikutnya ini ya, yaitu nanti guru IPA atau nanti Bu Fahmi akan memberikan 3 artikel melalui link yang nanti akan dikirimkan mengenai apa? Mengenai manfaat mengenai manfaat puasa terhadap sistem pencernaan. Ya. Nah, nanti poin-poinnya sini Bapak jelaskan satu-persatu. Menghadirkan narasumber terkait manfaat puasa terhadap sistem pencernaan. Kemudian tetap menjaga asupan makanan yang sehat saat Ramadan. Kemudian memasukkan video vlog membuat iftar. Iftar itu makanan yang akan dimakan ketika berbuka, ya. Membuat iftar sehat yang mengandung rempah-rempah dan tanaman obat. Jadi nanti di kegiatannya kalian akan menghadirkan narasumber terkait manfaat puasa terhadap sistem pencernaan. Kemudian tetap menjaga asupan makanan yang sehat saat bulan Ramadan. Dan terakhir, membuat atau memasukkan video vlog membuat iftar ya sehat atau makanan untuk berbuka yang sehat yang mengandung rempah-rempah dan tanaman obat dan lain-lain. Mungkin kalau kalian nanti belum jelas dengan pembahasan Bapak ini, kalian nanti bisa menanyakan langsung ke guru yang bersangkutan. Oke ya, ini hanya menjelaskan secara umum saja. Nah, kemudian slide, kalau tadi kan slide 13 sampai 15 itu untuk sains dan PLH. Nah, untuk slide terakhir, bukan terakhir ya, untuk slide berikutnya yaitu 16 dan slide 17. Slide 16 dan slide 17 ini ada agama. Nah, yang dibahasnya kalau tadi kan Sirah sudah, kemudian fikih sudah, Quranic study sudah. Nah, terakhir
Nah, ini masih bagian agama. Ini kalian akan membahas mengenai akhlak. Mengenai akhlak, apa yang akan kalian kerjakan di bagian akhlak ini? Kalian akan memaksimalkan melakukan birrul walidain saat bulan Ramadan. Jadi kalian akan memaksimalkan melakukan birrul walidain saat bulan Ramadan. Nah, kemudian slide terakhirnya, kalau tadi 16 sampai 17. Nah, slide terakhir apa isinya? Slide terakhir yaitu tentang dokumentasi saat pengerjaan SPC. Kalian mengerjakan slide 1, kalian foto, kemudian nanti kirim. Ini di slide 18. Bentuknya bisa kolase. Kalau misalkan Pak muatnya susah nih, besar-besar datanya, dibuat jadi kolase bisa. Ya, untuk slide 18 gitu ya. Nah, adapun nanti ya, itu untuk pengerjaan kalian ya, untuk membuat slide-slide-nya tadi Bapak sudah jelaskan. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan dan akan kami share mungkin ya, satu persatu apa yang kalian kerjakannya gitu ya. Nah, adapun jadwal yang nanti akan kalian lalui, akan kita lalui bersama-sama jadwalnya akan ada di hari Senin tanggal 27 April 2020 besok. Ini jadwalnya pukul 8 sampai 8.30 nanti akan ada pembuka, yaitu sosialisasi awal kegiatan SPC atau Simple Project Collaboration. Setelah pembuka kemudian ada murojaah dan umi seperti biasa. Kemudian ada olahraga juga sama seperti biasa. Nanti akan melakukan olahraga ringan di bulan Ramadan. Kemudian di pukul 9.30 sampai 10.30 nanti akan ada pemberian time schedule. Pemberian time schedule project SPC atau Simple Project Collaboration. Ya, nanti akan diberikan secara keseluruhan apa saja yang akan dikerjakan oleh kalian nanti ya. Ini lebih detail di sini. Kalau ini yang penjelasan Bapak dari yang sekarang ini lebih bersifat umum saja. Nanti yang detailnya akan ada di time schedule itu. Kemudian setelah jam 9.30 sampai jam 10.30 diberikan pemberian time schedule. Nah, jam 10.30-nya itu akan dilanjut dengan konsultasi guru dengan siswa kelompoknya. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti dan sebagainya bisa konsultasi langsung ke guru yang ada di kelompoknya. Atau misalkan ke guru yang lainnya pun bisa ya, yang lebih paham lagi. Nggak apa-apa ya. Nah, jam 11.30 setelah beres konsultasi itu ada closing atau penutup. Nah, di hari Selasa sampai Kamis 28 sampai 30 April kegiatannya hampir sama. Akan dimulai dengan pukul 8 dengan pembukaan, kemudian 8.30 murojaah dan umi, 9 sampai 9.30 ada olahraga. Ya, ada olahraga yang ringan di bulan Ramadan. 9.30 sampai 10.30 sama, akan diingatkan lagi, akan diingatkan lagi tentang time schedule, pemberian time schedule project SPC. Ya. Kemudian jam 10.30 sampai 11.30-nya akan kami buka lagi konsultasi guru dengan siswa kelompoknya. Oke? Nah, seperti biasa 11.30 sampai 11.45 akan ada penutup. Itu ya. Nah, itu mungkin kegiatan Simple Project Collaboration atau SPC yang akan nanti mengganti nilai PAT atau kegiatan PAT yang ada di tahun ini ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Kalau ada kata-kata yang menyinggung atau tidak jelas, mungkin itu karena kelemahan dari Bapak. Sekali lagi mohon maaf. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung japri atau bertanya langsung ke gurunya masing-masing. Ya, terima kasih. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap